Halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Gue di sini Babang Hitam, gue Yudhistira. Di video kali ini kita akan membawakan alur film yang sempat viral kemarin. Film ini yang berjudul Lampor. Kalian tahu artinya lampor guys? Itu adalah keranda terbang. Film ini dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang keranda terbang yang dijokiin sama iblis pencabut nyawa yang meneror para warga Perindapan. Jadi, kalian penasaran kan dengan alur cerita filmnya? Jangan lupa tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung saja ke alur filmnya. Cekicrot. Di awal film kita diperlihatkan ada seorang ibu yang bernama Ratna dan kedua anaknya yang bernama Neta dan adiknya yang masih bayi yang bernama Ridwan. Ibunya pun pergi meninggalkan mereka berdua untuk menyusul suaminya yang bernama Jamaluddin yang sedang melakukan ritual pesugihan dengan seorang dukun yang bernama Pak Atmo. Dia ini memiliki keponakan perempuan yang bernama Esti. Singkat cerita, Ratna pun langsung berdebat dengan suaminya itu. Akibat dari persugihan tersebut, anak mereka itu harus dijadikan tumbal. Di sela-sela perdebatan itu, sosok Lampor pun datang. Di sisi lainnya ternyata Neti pergi menyusul ibunya. Disebabkan adiknya itu rewel. Betapa sialnya, Neti malah dikejar-kejar Lampor. Hingga sampailah di rumahnya. Akan tetapi semua itu sudah terlambat. Lampor pun membawa Ridwan pergi dan tidak bisa kembali lagi. Dan film pun baru saja dimulai. Scene berpindah ke kota Medan. Setelah 25 tahun lamanya, Neta telah berkeluarga dengan suaminya yang bernama Edwin dan dikaruniai anak 2 orang yang bernama Agam dan juga Sekar. Ternyata mereka ini sedang keadaan berduka dikarenakan kepergian ibunya Neta. Almarhumah pun sempat menitipkan pesan sebelum kematiannya agar segera menemui ayahnya Neta. Edwin sempat marah disebabkan selama ini Neti telah merahasiakan itu semua darinya. Berhubung bisnisnya Edwin sedang mengalami musibah, dengan beberapa pertimbangan, mereka pun sepakat untuk pergi ke tempat ayahnya untuk bersilaturahmi sekalian meminjam uang untuk melunasi hutang perusahaan. Di keesokan paginya, dengan ditemani Yoyok, sepupunya Neta, mereka pun bersiap-siap untuk OTW ke Pulau Jawa, tepatnya di daerah Temanggung. Di perjalanan, Yoyok pun menceritakan tentang Pak Jamal yang kini sudah sukses dan menjadi juragan empang ya. Anjing, sejak kapan Pak Jamal jadi juragan empang, cowok? Bukan empang aja. Setahu gue bukan empang dah. Tembakau anjir. Iya lu tembakau kok jadi berubah. Oke next deh. Juragan tembakau yang kaya raya. Ternyata Pak Jamal itu sudah menikah lagi dengan Esti, sekaligus keponakan dari dukun sakti di daerah tersebut, yaitu Pak Atmo. Di tengah perjalanan, Neta sempat syok mendengar kabar dari salah satu warga desa bahwa Pak Jamal meninggal tadi pagi akibat serangan jantung. Singkat cerita, sampailah mereka di kediaman Pak Jamal dan terlihat sudah banyak warga yang hadir di tempat tersebut. Para warga pun langsung bergosip tentang kedatangan keluarganya Neta secara tiba-tiba. Mereka mempercayai bahwa kedatangan Neta itu sebagai pembawa musibah. Namun mereka pun langsung disambut oleh pembantunya Pak Jamal yang bernama Nining. Dan mereka pun dipersilahkan masuk. Terlihat kepergian Pak Jamal itu tidak berjalan dengan lancar dikarenakan masih ada susuk yang berada di tubuhnya. Namun setelah dikeluarkan oleh Pak Atmo, Pak Jamal masih belum pergi juga. Gangkrek jaran asem tenan kok. Aduh. Dan kemudian Neta pun menyampaikan pesan dari mendiang ibunya
bahwa dia itu sudah memaafkan semua kesalahan bapak. Setelah itu, pada akhirnya Pak Jamal pun pergi dengan tenang. Di sini agak sedikit aneh. Secara tiba-tiba ada seorang wanita yang menangis sambil memanggil Pak Jamal itu bapak. Edwin pun kebingungan, begitu juga dengan Neta sebagai anak tunggalnya. Ternyata perempuan yang tadi itu bernama Mita. Dikarenakan pernikahan Pak Jamal dengan Esti itu tidak menempatkan keturunan, Pak Jamal pun menjadikannya sebagai anak angkat. Meskipun Mita ini anaknya agak sedikit nakal, Pak Jamal sangat menyayanginya. Berbeda dengan Esti yang jelas mereka berdua itu tidaklah akur, udah kayak kucing dan guguk. Kita pindah kepada Edwin dan juga Yoyo yang sedang membicarakan tentang seorang laki-laki yang bernama Bimo. Dia ini dipercaya oleh Pak Jamal sebagai asisten pribadinya sekaligus sebagai debt collector untuk para warga yang meminjam uang kepada Pak Jamal. Dan gosip dari para mama barbar yang ada di desa itu pun bahwa Bimo itu adalah pacar gelapnya Esti. Selain itu, mereka berdua juga memperdebatkan tentang kembalinya Lampor yang meneror warga desa. Para warga pun percaya bahwa Pak Atmo itu dulunya bisa mengendalikan Lampor. Namun sekarang remote-nya rusak. Ini goblok. Sejak kapan Lampor pakai remote, Cok? Dan dia udah mengendalikan itu, Cok. Ya, Lampor. Patar mengendalikan air api itu mah Lampor. Wah, beda lagi, Cok. Oke, next. Namun sekarang dia tidak bisa lagi mengendalikannya disebabkan alasan tertentu. Yoyok pun memperingati Edwin untuk waspada dan selalu menjaga anak-anaknya. Di malam itu pun Esti menyuruh Bimo untuk menjelaskan mengenai Lampor, bahwa pada intinya kita itu tidak boleh terlihat, pantang untuk melihat. Jika itu terjadi, resikonya Lampor akan membawa kalian dan memasukkannya ke dalam keranda. Paling parah bisa dipastikan akan mati. Paling enteng mengalami sakit atau mengalami gangguan kejiwaan. Di malam ini juga Mita diam-diam keluar rumah sambil ditemui pacarnya yang bernama Tony. Di sisi lain, Edwin memergoki agama. Agam goblok, ada agama ini. Dikirain gua agama. Nama anaknya Agam. Oh, nek. Edwin memergoki Agam belum tidur dan malah bermain iPad malam-malam. Tiba-tiba terdengar suara Lampor yang berbunyi wek gombel. Well walk anjir. Dikirain wek gombel, Cok. Well walk. Oh, well walk. Oke, next. Well walk yang artinya ditoel dan dicolok. Sejak kapan di well walk ada arti itu, Cok? Lah kacau anjir, next. Nah, next. Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara mengerikan tersebut. Edwin dan juga Agam pun sangat ketakutan. Namun mereka selamat dikarenakan jendela itu tiba-tiba tertutup. Kita balik lagi kepada Mita dan juga Tony yang sedang bersembunyi di sebuah gubuk di tengah hutan. Betapa PA-nya, Tony tidak menghiraukan Mita dan memilih menyalakan motornya. Dan inilah yang terjadi. Seketika Tony pun dihabisi oleh Lampor. Dan sekarang Lampor tersebut menuju ke arahnya Mita. Di saat Agam dan Sekar bermain layangan, Sekar mendengar suara yang memanggilnya ke arah hutan. Dan terlihatlah Mita sedang dalam keadaan pingsan di sana. Anak-anak pun bergegas pergi dan melaporkannya kepada orang tuanya. Setelah Mita dibawa, Mita terbangun dalam keadaan kesurupan dan mengatakan bahwa Lampor datang untuk orang-orang pendosa. Dia pun langsung menunjuk ke arah Neta. Mereka pun panik dan Nining pun bergegas memanggil Pak Atmo untuk menyadarkan Mita. Kita balik lagi ke Agam yang kembali lagi bermain layangan. Di saat layangannya terputus, dia pun lekas mengejarnya ke arah hutan. Dan secara tak sengaja dia pun menemukan sebuah kain kotor yang di dalamnya terdapat boneka burik. Burik artinya apa, guys? Dekil, con. Yang tahu tulis kolom komentar ya.
Namun setelah ditegur oleh Bimo, benda tersebut tiba-tiba menghilang. Dan inisiatif Pak Amo dan yang lainnya pun segera membawa Mita untuk mengatasi kembalinya Lampor. Di sini Edwin tidak setuju dengan hal tersebut. Namun semua itu sia-sia, mereka tetap membawa Mita pergi. Di sela-sela itu, Yoyok yang baru pulang mabar FF pun. Sejak kapan Yoyok main FF anjing? Setahu gua Yoyok itu nggak main FF. Gimana gue tahu dia habis main kelihatannya anjir. Mungkin kali guys. Oke, next lah. Yoyok pun langsung mengikuti rombongan Pak Atmo hingga sampailah dia di sebuah gubuk. Begitu juga Edwin yang OTW juga ke tempatnya Mita. Dia pun mencurigai bahwa sebenarnya Esti dan Bimo lah pelaku pembunuhan Pak Jamal atas dasar harta warisan. Namun di sela-sela itu, secara tiba-tiba Lampor muncul dan mendekat ke arah mereka. Sungguh malang sekali. Lampor tersebut memilih Mita untuk menjadi korbannya. Setelah kejadian itu, Edwin pun melaporkan kecurigaan Mita kepada Esti dan juga Bimo yang bersekongkol untuk membunuh Pak Jamal. Namun di sela-sela itu Sekar datang dan bilang bahwa Agam menghilang. Situasi menjadi semakin panik. Edwin pun berusaha mencari Agam di sekitar desa, namun tidak ada hasil. Kita balik lagi kepada Pak Atmo yang sedang menerawang Agam dengan menggunakan barang yang sering dimainkannya, yaitu iPad. Pak Atmo pun menyimpulkan bahwa Agam diambil Lampor. Saat tiba-tiba Edwin datang dalam keadaan emosi. Dia itu tidak terima bahwa Agam tidak diambil oleh Lampor. Keadaan pun semakin memanas setelah Esti mengatakan bahwa harusnya Neti mengetahui alasan Lampor membawa anaknya. Edwin pun marah besar setelah mendengar kebenaran dari Neti bahwa itu semua terjadi akibat dari kejadian 25 tahun yang lalu. Seharusnya Neti lah yang diambil Lampor, bukan adiknya yang sekarang Lampor itu mengincar anak-anaknya. Tanpa lama-lama lagi Edwin pun langsung OTW untuk mencari Agam. Dengan ditemani oleh Yoyok, mereka pun berangkat ke tempat yang dicurigai sebagai sarangnya Lampor, yaitu air terjun Surodipo. Di sisi lain, Neta sangat merasa bersalah dan menyalahkan bapaknya atas hilangnya Agam. Di selesai itu, Esti pun menghampirinya dan menjelaskan kebenarannya bahwa dia itu tidak ada kaitannya dengan kejadian yang mereka alami. Esti juga tidak mengharapkan harta warisan apapun dari Pak Jamal. Sebelum kematiannya, Pak Jamal menitipkan surat warisan kepada Esti untuk diberikan kepada Neta apabila nanti dia sudah kembali. Kita kembali lagi kepada Yoyok yang sedang bersembunyi dan terlihat Pak Atmo dan juga Bimo datang ke tempat yang sama, di mana Edwin dan juga Yoyok sedang mencari Agam di tempat tersebut. Di sini Sekar diberi petunjuk oleh almarhum kakeknya mengenai tempat yang pernah Agam singgahi dan menyuruh Neta untuk melihat sebuah video yang ada di iPadnya Agam. Seketika dia pun sadar dengan petunjuk tersebut. Bisa kita lihat video tersebut ternyata memperlihatkan perselingkuhan Bimo dan juga Nining yang sebenarnya. Mereka bekerjasama dengan Pak Atmo untuk memanfaatkan Esti dan menguasai hartanya Pak Jamal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Agam itu diculik sama mereka, bukan diambil Lampor. Kita pindah lagi kepada Pak Atmo yang sedang melakukan ritual di sebuah goa dekat air terjun. Namun ritual pun harus berhenti disebabkan Edwin datang menanyakan keberadaan Agam. Terjadilah adu mekanik di antara mereka berdua dan Edwin pun mengeluarkan ultinya yang menyebabkan Pak Atmo terluka parah. Disangka sudah menang, Edwin pun lengah dan epic comeback pun terjadi di sini. Bimo pun panik melihat Pak Atmo itu terluka parah dan malah meninggalkannya begitu saja. Dirasakan Pak Atmo itu sudah mati, Edwin dan Yoyok pun lekas pergi juga dari tempat tersebut. Singkat cerita, Neta pun menemukan sebuah benda yang ternyata itu adalah janin bayi yang sudah membusuk. Secara tiba-tiba Nining menyerang Neta dari belakang.
Dan terjadilah adu mekanik di antara mereka berdua. Di sela-sela tersebut, Pak Atmo bangkit lagi. Dengan ilmu rawa rontek, dia pun berhasil menyembuhkan luka parahnya dengan cepat. Kita balik lagi ke area pertarungan. Di sini Neta berhasil unggul, namun secara tiba-tiba dia dihantam oleh Bimo dan berhasil menumbangkannya dalam sekali pukul. Benar, merekalah yang menculik Agam. Mereka pun mengikat mereka berdua untuk diberikan kepada Lampor dan menyorotkan lampu mobil sebagai petunjuk bagi Lampor untuk membunuh korban-korbannya. Di sela-sela itu datanglah Edwin dan juga Yoyo untuk menyelamatkan mereka. Namun itu sudah terlambat, Lampor itu sudah mengincar Neta. Akan tetapi Lampor itu tiba-tiba melepaskan Neta dan pindah untuk mengincar Agam. Di sela-sela itu Yoyo berhasil mematikan lampunya dan mengarahkannya kepada Bimo dan juga Nining. Ya sudah pasti, mereka pun langsung dihajar oleh Lampor dan berhasil membawa Nining pergi. Seketika gubuk itu pun hancur terbakar, mereka pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Ternyata Lampor itu datang untuk mengambil Sekar. Esti pun sebagai neneknya berusaha untuk menghalanginya, namun itu sia-sia. Neta pun tidak tinggal diam, terjadilah adu mekanik di antara Johnson dan juga Paramis yang menyebabkan keduanya seimbang. Akan tetapi di saat itu juga Neta teringat pesan terakhir mendiang ibunya bahwa kejahatan apapun di muka bumi ini bisa dikalahkan dengan kekuatan cinta. Love. Gak usah disebutin juga love-nya. Kekuatan cinta. Ya Allah. Udah next biar cepet beres. Kita pindah dulu kepada Pak Atmo yang ternyata tujuannya sebenarnya bukanlah soal harta, melainkan untuk mengembalikan Neta kepada Lampor agar dia bisa menjadi dukun paling sakti dan menjadi penguasa untuk mengendalikan Lampor seutuhnya. Namun Lampor itu secara tiba-tiba langsung menyerang Pak Atmo dan kemudian membawanya pergi. Terlihat Neta dan juga Sekar berhasil selamat dan pada akhirnya keluarga mereka pun bisa berkumpul kembali dan film pun selesai. Oke guys, inilah akhir dari film Lampor. Film ini diangkat dari kisah nyata ya guys. Nah, kalau kata gue sih film ini sangat menegangkan ya guys. Apalagi ketika Lampornya datang ya guys. Wih, sangat serem sekali tuh Lampor ya, matanya merah. Dan iya, menurut gue juga film ini sangat bagus ya guys ya. Apalagi di bagian pas iblisnya itu datang, wih efeknya keren cow asli. Dan ada pesan di film ini ya, gue akan sampaikan pada kalian semua. Jadi janganlah gunakan dukun untuk mengendalikan Lampor. Jadi gunakanlah remote yang sangat bagus untuk mengendalikan Lampor biar lancar jalannya. Sejak kapan anjing? Daripada sama dukun tuh mati ujung-ujungnya kan. Iya juga sih. Ya udahlah. Terus dukung channel ini ya guys ya dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa ya guys loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. Dan gua Babang Hitam. Saya Stem Video. Bye bye. Cok.